Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Maria. Halo Cia, apa kabar? Aduh, baik sekali. Saya punya pantun dulu nih sebelum keduaan sama Ayah ya. Cakep. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli etik. Siaran bersama Ayah di hari Rabu. Kita bahas soal etik. Kita mau bahas mengenai Ronald Tanur ya. Etik dan perilaku hakim saat ini yang kita masih menjadi sorotan. Oke, kita akan bahas itu juga dan juga kita nanti akan bahas pula mengenai bagaimanakah kasus dari Vina dan juga Eki, di mana hari ini Sakat Tetal akan kembali melanjutkan sidang dengan menghadirkan sejumlah saksi. Apa saja nanti yang digali dari saksi-saksi yang akan dihadirkan hari ini. TV One pun juga akan menghadirkan siaran breaking news nanti ya, sekitar pukul 8.30. Tapi sebelumnya pemirsa, apa nih? Saya punya pantun dulu pemirsa, boleh? Nggak mau kalah dengan Sira Safira? Betul, siap-siap. Buah leci, buah markisa. Cakep. Belinya di pasar pagi. Cakep. Selamat pagi pemirsa, ada Maria nih di Aki Pagi. Mantap, cakep banget. Sementara itu pemirsa, kerap menjadi lokasi pencurian. Ketua RW 1 Jembatan Besi di Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara tangkap maling berhadiah uang tunai. Nah, ide tersebut bermula saat kotak amal musola yang berisi uang tunai untuk keperluan musola raib digasak maling. RW 1 Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat tengah hangat menjadi perbincangan ya Cia. Iya, betul banget. Karena lantaran adanya sayembara berhadiah uang tunai bagi warga yang bisa menangkap maling tersebut. Ide ini awalnya berangkat dari keluhan masyarakat yang kerap kali menjadi korban kehilangan sepeda motor. Waduh, sampai sepeda motor juga ya. Kemudian kotak amal musola dalam 1 bulan terakhir. Adapun nominal hadiah uang tunai ini beragam, mulai dari Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Pemenang sayembara ini tapi harus wajib membawa 4 hal sebagai syarat, yaitu pelaku, saksi, barang bukti, dan juga korban. Nah itu dia aja, nggak bisa macam-macam ya. Jangan-jangan nanti kerjasama nih sama pelaku sama saksi ya. Sampai ya. Uangnya dibagi-bagi. Jangan sampai. Tapi jadi saling menjaga satu sama lain ya Cia ya. Semoga bisa menjadi percontohan ya. Iya, jadi contoh yang menarik. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa. Kericuhan mewarnai eksekusi 52 rumah Dinas Pertanian di kawasan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Aksi saling pukul pun terjadi dan mengembok rumah mewarnai proses eksekusi tersebut. Ya, seperti yang Anda saksikan pemirsa di layar kaca, aksi saling dorong hingga bahkan saling pukul terjadi antara puluhan petugas keamanan dari PT Samyang Seri dengan sebuah keluarga yang di rumahnya hendak dieksekusi. Penghuni rumah sempat berusaha mempertahankan rumahnya dengan menggembok pagar rumah. Diketahui pengosongan rumah dinas ini pemirsa kemudian dikarenakan ada total 52 penghuninya yang telah masuk masa pensiun. Sebelumnya pihak Pertani memang telah melakukan sosialisasi, bahkan juga sudah memberikan kompensasi kepada pihak warga. Sementara warga berdalih bahwa penolakan dilakukan karena saat ini masih dalam proses gugatan pengadilan. Dari Jakarta pemirsa, kami ajak Anda langsung menuju ke Prancis untuk memantau bagaimanakah gelaran Pesta Olahraga Dunia 4 tahunan ini, di mana sprinter Indonesia lalu Muhammad Zohri siap memberikan yang terbaik, bahkan juga sempat optimis memenangkan target di ajang Pesta Olahraga terakbar di dunia ini. Dan berikut wawancara reporter TV One Faisal Kreb bersama dengan lalu Muhammad Zohri langsung dari Paris, Prancis. Ya Mirsa, saat ini saya sudah berada bersama Muhammad Zohri yang mau tahu nggak persiapan dia sebelum tampil di Pesta Olahraga Multi Event terakbar di dunia ini. Langsung saja kita sapa. Selamat sore, Mas Zohri. Selamat sore. Gimana, udah datang dari kapan nih? Oh, dari tanggal 22 udah di sini. Om Zohri, jadi gimana persiapannya nih jelang Pesta Multi Event terakbar di dunia ini? Persiapan akhir sebelum tampil. Persiapan akhir ya tinggal mempersiapkan mental dan kondisi aja sih. Pokoknya tampil maksimal. Nah, kalau fokusnya sekarang latihan di apa? Kalau fokus latihan sekarang daya tahan sih paling. Daya tahan itu aja sih. Sama start block sih sebenarnya. Kalau target pribadi? Target pribadi ya lari bawah 10 lah target. Nah, tapi sebelum kita harus tanya dulu sama pelatih dong, Bu Eni. Bu Eni, gimana Bu Eni persiapan dari Zohri sendiri?
Ya memang tinggal persiapan mental dan tim di daya tahan kesempatan yang sosialisasi. Oke, jadi yang penting optimis ya Zohri bisa mampu menampilkan performa terbaiknya di event kali ini. Oke Mirsa, itulah bincang-bincang saya bersama Muhammad Lalu Zohri dan juga sang pelatih Bu Heni. Semoga doa dan dukungan dari publik olahraga tanah air bisa membakar motivasi dan semangat para atlet-atlet kita untuk bisa memberikan performa terbaiknya di ajang pesta multi event terakbar di dunia ini. Dari Paris, Prancis, Faisal Kref, TV1 mengabarkan. Yang gini-gini nih Cia, ini harus Iya, kasih pelajaran. betul, setuju. Ada ancaman hukumannya soalnya Iya. ya. Kalau gitu langsung saja kita coba berbincang bersama dengan Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kapolresta Bandung. Selamat pagi Pak Kapolresta. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusworo, saat ini betul pelaku sudah diamankan oleh pihak polisian? Betul, alhamdulillah pelaku bisa kita amankan dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam semenjak pelaporan diberikan kepada kepolisian. Untuk aksinya ini sudah dilakukan lebih dari 1 kali ya, begitu ya Pak Kusworo? Iya betul, jadi berdasarkan keterangan tersangka maupun dari keterangan para driver ojek online ini memang yang bersangkutan sudah lebih dari 1 kali, mungkin lebih tepatnya 3 kali, di mana sebetulnya para driver ojek online ini sudah saling menginformasikan dan meminta untuk hati-hati kepada rekan driver online yang lainnya apabila mendapatkan orderan dari alamat rumah ini, maka hati-hati, biasanya yang bersangkutan keluar mengambil barang pesanan dengan tanpa busana. Dan betul pada saat terakhir yang kemarin begitu mengetahui bahwa alamat rumah itu adalah alamat yang diwanti-wanti, maka korban dalam hal ini driver ojek online sudah langsung menyiapkan handphone untuk merekam aksi daripada pelaku. Dan ketika pelaku mengambil barang pesanannya dengan tanpa busana, langsung driver itu merekam dan melaporkan ke pihak polisian. Iya, Pak. Pelaku ini sebenarnya niatannya apa Pak? Sempat tidak kemudian mengungkap niatannya pada saat diminta keterangan oleh polisi? Yang bersangkutan menyampaikan merasa puas dan ada kesenangan tersendiri, dan pada saat yang bersangkutan melakukan itu memang yang bersangkutan pun merekam dirinya dengan menggunakan kamera handphonenya pada saat mengambil barang di depan pagar dengan tanpa berbusana, itu direkam sehingga pada saat bertukar-tukar film atau video atau foto, maka yang bersangkutan juga bisa mengirimkan bahan ini sebagai video. Pak Kapolres, langkah selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian terhadap grup komunitas eksibisionis ini? Langkah yang kami lakukan adalah kami melakukan pengumpulan alat bukti, pemenuhan berkas terhadap yang bersangkutan. Kemudian kami juga sudah melaksanakan press conference. Tujuannya adalah mengedukasi kepada masyarakat bahwa perbuatan seperti ini bisa dijerat oleh hukum, dan apabila masyarakat ada yang melihat akan melaporkan ke kepolisian. Dan kami juga melakukan pendalaman terhadap grup WA, grup Telegram yang ada dimiliki oleh tersangka dalam satu grup tersebut, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Karena memang seandainya yang bersangkutan itu melakukan perbuatannya, yang kami khawatirkan kan tidak semua masyarakat senang melihat hal tersebut ya. Ada yang merasa jijik, ada yang merasa terganggu, apalagi kalau ada anak-anak di bawah umur yang juga melihat kejadian tersebut, khawatirnya bisa menimbulkan traumatik kepada yang bersangkutan. Iya. Iya. Pak Kusworo, artinya ini kemudian orang-orang yang tergabung dalam grup komunikasi para pelaku eksibisionis ini juga akan dilakukan jerat hukum juga, Pak Kusworo? Tentunya setiap perbuatan pidana kan harus dilengkapi dengan 2 alat bukti. Jadi walaupun tergabung dalam grup itu dan grup yang bersangkutan belum melakukan perbuatannya, maka tidak bisa juga kami jerat pidana terhadap masing-masing orang yang ada dalam grup Telegram tersebut. Sehingga kami melakukan himbauan agar tidak lagi melakukan perbuatan seperti ini. Oke, baik. Untuk jeratan hukumnya sendiri, Pak Kapolresta? Terhadap pelaku?
Kami kenakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, di mana yang bersangkutan itu melakukan perbuatan menampilkan pornografi ya telanjang di depan umum. Nah, ini bisa dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan atau denda atau denda. Nah, ancaman hukuman maksimal 10 tahun ini adalah aturan undang-undang. Jadi Baik. eh, Ya. berapa hukuman, vonis hukuman yang nanti akan dijalani oleh yang bersangkutan, oleh tersangka, ini tentunya terpulang kepada vonis hakim. Ya, jadi Baik. memang banyak kemarin netizen yang menyampaikan kenapa ini ancaman hukumannya berat sekali 10 tahun dan lain sebagainya. Kami tegaskan bahwa itu adalah ancaman hukuman maksimal yang ada dalam aturan undang-undang. Ya. Namun nanti berapa lama vonisnya itu tergantung hakim. Oke, baik. Terima kasih banyak Kombes Kusworo Wibowo, Kapolresta Bandung atas informasinya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih, Pak Kombes. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan mengenai Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki yang tiba-tiba datang saat Hotman Paris hendak menggelar jumpa pers. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 30 Juli 2024. Dirinya mengaku siap menjalani proses hukum yang berlaku. Usai diperiksa, Alwin Basri bergegas meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Alwin diperiksa bersama dengan istrinya, Heverita Gunayati Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita yang memang menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Suami dari Wali Kota Semarang itu bungkam ketika ditanya mengenai keberadaan istrinya yang merupakan Wali Kota Semarang. KPK mengusut tuntas kasus dugaan penerimaan gratifikasi pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang. Iya gimana Pak, itu iya nerima 100 miliar atau gimana nih Pak? Ya Pak, sudah dikembalikan belum Pak? Tandanya ada berapa Pak? Pemirsa, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Aep Rudiansyah menunjuk ataupun secara resmi Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau DPP Perhaki sebagai kuasa hukumnya. Tim ini juga telah melaporkan pihak yang mengintimidasi Aep kepada polisi. Elsa Syarif mengingatkan Aep perlu mendapatkan pendampingan kuasa hukum karena dari pengakuan Aep sendiri yang memang mengalami beberapa tekanan dan saat ini ada pihak yang tengah mencari keberadaan Aep bahkan dengan memanfaatkan orang terdekat dari Aep. Laporan ke polisi dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan penyebaran opini-opini sesat yang beredar di media sosial, pemirsa. Sementara itu pemirsa, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki yang kemudian tiba-tiba datang saat Hotman Paris hendak menggelar jumpa pers di Keraton Kacirebonan. Kehadiran Ibtu Rudiana yang mendadak dan tanpa diundang ini mendapat sambutan oleh Hotman Paris. Ibtu Rudiana, ayah kandung mendiang Muhammad Rizky alias Eki, bertemu dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum keluarga mendiang Vina. Sejak kasus pembunuhan Vina Eki kembali mencuat, inilah pertama kalinya Ibtu Rudiana ini berjumpa langsung dengan keluarga almarhumah Vina yang diwakili oleh sang kakak Marliana. Hotman Paris kemudian menjelaskan kehadiran Rudiana ini terjadi secara mendadak karena Rudiana meminta untuk bertemu. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan. Ya justru makanya ini saya mau tanya, nama 3 DPO itu ada pertanyaan. Waktu yang Peggy yang sekarang sudah bebas, Bapak kan pelapor dan Bapak polisi. Siap. Sempat nggak mendatangi rumah si Peggy ini dulu? Bapak kan sebagai orang tua pasti tahu dong siapa membunuh anak gua gitu kan. Bapak pernah nggak datang ke rumah si Peggy ini? Setelah saya menyerahkan para terpidana ke penyidik, Bang, semuanya saya percayakan ke penyidik. Penyidik bergerak. Siap. Nggak bisa begitu saja. Ya. Bapak kehilangan anak. Bapak merasa nggak ada nama Peggy. Kenapa? Kalau gua bahkan gua cari sampai ke gang kubur. Pak,
Bapak tahu nggak nama Peggy itu adalah nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumahnya? Belum Kita pernah, nggak Bang. menuduh Peggy ya, hanya untuk menanyakan dulu. Kan ada nama-nama termasuk Peggy. Katanya dulu sudah pernah penyidik mendatangi rumah Peggy kan? Dan motornya. Berarti Bapak pernah dengar dong bahwa ada nama Peggy. Bapak sebagai polisi dan yang kematian anak melihat ada bernama Peggy tapi tidak nongol DPO padahal alamatnya ada, pernah nggak Bapak datangi rumahnya? Sekali sampaikan Bapak izin bahwa saya mempercayakan semuanya pada penyidik. Penyidik yang bergerak. Anak Bapak. Betul, Bang. Dengan saya sudah mengamankan yang 8 dan kemudian 7 dia terpidana, 1 ternyata kata penyidik itu tidak cukup untuk dipulangkan. Akhirnya setelah itu saya serang penyidik semua, penyidik yang tidak lanjut. Silakan ada tanya lagi. Hampir sepekan sudah kontroversi putusan bebas terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti berjalan. Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut. Namun, memori kasasi ini belum dapat diajukan karena pihak Kejari Surabaya belum menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur yang menjadi syarat utama pengajuan kasasi dari Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak Kejati Jawa Timur menyatakan juga sudah mengajukan permintaan, namun hingga hari ini masih belum kunjung diterima. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Surabaya berdalih keterlambatan terbitnya salinan putusan bebas Ronald Tanur ini disebabkan server di PN Surabaya mengalami gangguan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memiliki waktu 14 hari untuk mendaftarkan kasasi sejak putusan bebas Ronald Tanur dibacakan oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Sementara, keluarga Dini terus mencari keadilan agar Ronald Tanur bisa dijatuhkan sanksi maksimal karena kasus pembunuhan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Kami terima salinan putusannya, tapi memori sudah kami siapkan, sudah akan kami ekspos nanti. Ya. Artinya tidak terbitnya salinan putusan atau diserahkan ke pihak kejaksaan ini menghambat atau seperti apa? Kami tidak terhambat karena nanti jatahnya 14 hari terhitung sejak mulai kami ajukan. Jadi kami tidak mengajukan karena mana itunya jadi bukti dasar, meskipun kami tahu prosesnya seperti apa. Kasasi kan sudah makanan hari-hari jaksa, istilahnya tahu prosesnya, prosedurnya, bagaimana cara mengajukannya dan penjelasan dasar pengajuan kasasi tersebut, karena memang hakim menggunakan lebih kewenangannya dengan mengambilkan segala fakta-fakta yang tertuang terbukti pada saat persidangan. Sesuai dengan KUHP sudah kami siapkan, tetapi secara administratif harus dilengkapi dengan diterimanya salinan putusan tersebut. Ini kami tidak tahu ada apa, tapi nanti saya sebentarkan jaksa kembali hari ini. Setiap hari jaksa datang meminta dan bersurat resmi pun sudah. Ya. Pemirsa, hingga saat ini keluarga dari almarhumah Dini terus mencari keadilan dengan berbagai melancarkan upaya hukum. Untuk itu kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ada Dimas Yehamura yang merupakan kuasa hukum korban almarhumah Dini. Selamat pagi Mas Dimas. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Kemudian kita juga akan menghadirkan kakak dari almarhumah Dini yang bernama Iman, nanti akan segera bergabung. Kemudian melalui daring sudah bergabung bersama kami Alex Adam Faisal yang merupakan Humas PN Jawa Timur. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Pagi Mbak. Pagi Mbak Vera, pagi Mbak Maria, pagi Pak Dimas. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kita pagi, juga Pak. sudah bergabung melalui daring, ada Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI yang hingga saat ini Komisi 3 terus begawal kasus hukum yang dilakukan keluarga korban terhadap Ronald Tanur. Kita akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Alex. Pak Alex, artinya hingga saat ini salinan putusan ini akan kapan diberikan kepada Kajari saat ini?
Baik, pagi semua. Terhadap putusan yang seperti yang ditanyakan, dimintakan oleh pihak Kajari. Sejak kemarin itu putusan itu sudah bisa di-upload dan sudah bisa di-print atau juga sudah bisa diambil ke Pengadilan Negeri Surabaya. Memang sejak hari hari ini hari Selasa ya, hari ini ya. Sejak hari kemarin sudah saya tanya. Ya, halo. Oh, ini hari Rabu ya. Sejak hari Senin itu sudah saya sampaikan kepada pihak IT, Pak Mahmud, apakah ini sudah masuk atau belum? Mereka menyatakan sudah masuk, Pak. Tapi memang ada kendala, Pak. Ada kendala sehingga kan ini SIPP ini kalau secara lokal, secara internal kami bisa kami baca, tapi secara ini kan nanti kaitannya linknya dengan direktori di Mahkamah Agung. Nah, di sini yang jadi kendala. Tetapi kalau per hari ini ya bisa diambil, dari kemarin juga sudah bisa diambil atau juga bisa diupload atau diunggah oleh para khususnya untuk kejaksaan, orang masyarakat juga sudah bisa membacanya. Mudah-mudahan. Baik. Oke, tapi apakah juga ada tidak sih Pak kemudian surat ya pemeriksaan terhadap Hakim Damanik tersendiri? Ya. Dari mana, Mbak? Akan ada investigasi tidak yang dilakukan atau kemudian Humas PN sempat menerima tidak surat pemeriksaan untuk Hakim Damanik, ada tidak, Pak? Oh, sampai saat ini kemarin kan juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan juga bahwa apakah ada pemeriksaan atau permintaan baik dari internal kami. Internal kami kan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Mbak, ya, untuk melakukan pemeriksaan. Belum ada dari eksternal Komisi Yudisial juga belum ada untuk melakukan klarifikasi atau permintaan untuk pemeriksaan, belum ada sama sekali. Per hari ini ya, per belum ada ya. Baik, Pak Alex, tapi begini, ketika ada etika dan perilaku dari hakim yang menjadi sorotan, artinya tindakan saat ini yang dilakukan PN sudah adakah atau memang menunggu dari hukum, strata hukum yang jauh lebih tinggi? Jadi kita secara sistem begini, Pak, kita ini kan satker yang terbawah. Artinya yang berhak untuk melakukan pemeriksaan adalah di atas kami. Nah, di dalam Mahkamah Agung yang berhak untuk melakukan pemeriksaan adalah Badan Pengawasan. Badan Pengawasan juga bisa juga mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi selaku forpos kawal depan di suatu pengadilan di suatu di investigasi internal, Pak, ada atau tidak, Pak? Tidak ada, belum ada. Jadi untuk sampai saat ini belum ada, karena untuk melakukan pemeriksaan itu biasanya ada laporan atau ada pengaduan seperti itu. Sehingga dari laporan pengaduan itu akan diturunkan tim atau suatu investigasi. Sampai sekarang belum ada internal. Oke, iya. PN Surabaya sendiri menganggap putusan ini sebenarnya putusan yang biasa atau seperti apa, Pak? Ini kan suatu proses hukum, Mbak. Suatu proses hukum itu di setiap perkara itu pasti ada hal-hal seperti ini. Ada juga yang dibebaskan, ada yang juga yang dihukum. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, apabila terhadap putusan ini tidak sesuai, kalau di suatu pidana, artinya ya pihak penuntut umum yang mewakili negara ya silakan melakukan upaya hukum. Jadi bukan hanya ini saja suatu proses hukum yang harus menjadi upaya hukum. Tapi ini kalau misalkan korban yang diwakili oleh jaksa tidak sependapat ya silakan melakukan upaya hukum. Demikian. Baik. Hingga saat ini PN Surabaya belum melakukan investigasi secara internal dan masih terus menunggu dari proses hukum jika memang sudah akan dilakukan. Tapi kita tanyakan kepada Mas Dimas untuk saat ini seperti yang kita ketahui bahwa dari hakim yang menyatakan bahwa ada alkohol yang menyebabkan kematian itu sendiri. Kalau dari pihak keluarga ini seperti apa menyampaikan bahwa itu tidak benar kemudian masih terus mencari keadilan hingga saat ini? Iya. Pada dasarnya dalam suatu proses peradilan, Mbak, ya, kita harus berbasis pada analisa yuridis. Ya. Jika kita kaitkan dengan suatu proses hukum yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, ya, terutama terkait permasalahan ini yang menjadi konsentrasi publik, artinya perhatian publik. Di sana seharusnya
ada peran proaktif dari Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat mengawasi juga secara internal tentang proses persidangan yang ada di sana. Dan saya melihat selama persidangan ini berlangsung di Surabaya itu tidak terjadi. Dan saya melihat dalam proses-proses persidangan seperti yang saya sampaikan di berbagai media, sikap dari perilaku hakim yang intervensis, tendensius, itu juga pernah kami sampaikan di dalam aksi-aksi yang sudah kami laksanakan di depan Pengadilan Negeri Surabaya, dan kami sampaikan juga kepada Pak Alex selaku Humas melalui tim saya yang juga melakukan aksi. Beberapa kali dari Humas mengatakan akan mengatensi kasus ini. Artinya jika memang serius ya, ada keseriusan untuk mengatensi dan memperhatikan kasus ini, seharusnya di sana juga dipertimbangkan adanya fakta-fakta yuridis yang sudah disajikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Paling tidak seperti tadi, investigasi internal, maksud Anda seperti itu. Iya, bukan hanya investigasi internal, artinya dalam proses persidangan yang berjalan, itu ada perhatian dari Kepala Pengadilan Negeri. Karena ada aturan di putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya begitu ya? Karena dalam Pengadilan Negeri itu ada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri punya hak untuk juga melihat bagaimana proses peradilan yang berada di wilayah hukum tempat dia menjadi ketua. Dan itu yang Anda tidak lihat hingga saat ini ya. Pak Alex, respon Anda Pak Alex, harusnya ada juga Pak investigasi internal. Ya seperti saya sampaikan loh ya, bahwa kita hakim ini terikat dalam suatu kode etik bahwa kita tidak bisa mencampuri atau menilai suatu perkara yang disidangkan oleh rekan-rekan hakim. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas ya, kita sudah sampaikan kepada Pak pimpinan kami, tapi pimpinan kami memantau hanya sebatas kewenangan seperti itu, tapi dia untuk mengintervensi dia mengatakan tidak bisa karena ini adalah kewenangan dari suatu majelis hakim untuk melakukan persidangan, dan mereka dan ketua juga tidak akan mencampuri mengintervensi terhadap perkara tersebut. Demikian. Baik, sebelum kita juga nanti akan tanyakan kepada kakak dari almarhum Mahdini, kita juga akan mendalami dari Komisi 3 DPR RI yang terus mengawal kasus bebasnya Ronald Tanur dari dakwaan jaksa. Tapi nanti kita akan tanyakan kepada Mas Tobas, usai jeda kami segera kembali. Sebelum kita nanti akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh kakak dari almarhum Mahdini, kita terlebih dahulu tanyakan mengenai kawalan yang dilakukan oleh anggota Komisi 3 DPR RI yang hingga saat ini ya masih menyoroti dan mengawal kasus hukum yang terjadi. Mas Tobas, untuk saat ini setelah bertemu dengan keluarga korban dan akan langsung memanggil dari pihak MA begitu? Ya, jadi memang Komisi 3 memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini ya, terutama putusan pengadilan yang dirasakan dapat tidak adil oleh masyarakat. Oleh karena itu kita ingin mengetahui apa yang terjadi, ya, apakah ada permasalahan, ada kesalahan prosedur yang terjadi yang mungkin harus kita cari tahu apa yang menjadi masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita masih tetap berlanjut ya untuk meminta dan mengumpulkan informasi-informasi, menanyakan ke beberapa pihak ya terkait dengan apa yang bisa dilakukan bagi kita untuk bisa buat ya rasa keadilan masyarakat ini bisa terpenuhi. Nah, tetapi kalau dari saya pribadi, saya melihat ada 6 persoalan ya yang mesti digali. Tidak hanya kita menyoroti hakimnya atau pengadilannya saja, karena kan suatu proses hukum itu ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan, apakah pemahaman kita mengenai kejadian ini adalah fakta yang memang terjadi. Yang pertama. Yang kedua, jika itulah fakta yang terjadi, maka apakah pihak penyidik, pihak kepolisian ketika memproses kasus ini di awal mampu untuk mengumpulkan alat-alat bukti sesuai dengan fakta yang terjadi tersebut? Ya. Yang ketiga, ya, dari hasil pengumpulan alat bukti oleh pihak penyidikan, apakah kemudian pihak penuntut umum mampu untuk menyusun dakwaan, ya, sesuai dengan fakta kejadian dan diperkuat oleh alat bukti yang ada. Nah, yang keempat, apakah penuntut umum ketika dalam persidangan mampu untuk membuktikan, mampu untuk meyakinkan hakim bahwa dari alat bukti yang ada, dari dakwaan yang mereka susun, itu memang layak untuk
ada pertanggungjawaban hukum, dan apa kejadian yang sebenarnya, itu persidanganlah yang menjadi kunci dari semuanya. Nah, yang kelima, apakah kemudian setelah persidangan usai, ya, kemudian apakah penuntut umum mampu untuk meyakinkan hakim, maka kita harus lihat putusannya. Apakah putusan ini sesuai dengan fakta persidangan? Ya, pertimbangan-pertimbangan hukumnya harus kita baca dan dalami. Dan yang kelima, yang keenam, yang terakhir, apakah terdapat perilaku hakim yang menyalahi prosedur dan etika ketika proses hukum ini berlangsung? Nah, dari sekian rangkaian itu, maka menurut saya, ya kita juga harus mendengarkan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apa yang dilakukan oleh kejaksaan, karena belum tentu juga semuanya bermuara pada persoalan di hakimnya, gitu. Yang tadi disampaikan oleh Humas dari PN sudah benar, memang ada kemandirian hakim, tidak boleh intervensi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, selagi kita mencoba menelusuri permasalahan-permasalahan ini, maka kita juga tentu mendorong agar pihak kejaksaan segera melakukan kasasi, karena nanti di kasasi itulah yang poin ke-5, apakah putusan itu sesuai dengan fakta persidangan akan diuji. Tapi di luar dari kasasi itu, menurut saya penting kita cek lagi dulu nih, penyidiknya sudah benar belum mengumpulkan bukti, jaksanya sudah profesional dan mampu meyakinkan hakimnya atau tidak. Ya, kemudian yang tadi disoroti oleh keluarga korban, apakah pada saat persidangan ya ada hal-hal yang menjadi catatan ya terhadap hakim ketika memeriksa persidangan. Nah, jadi ini biar kita komprehensif untuk juga jadi pembelajaran kita semua, sekaligus juga kita ingin menemukan kebenaran dari kasus ini. Pasti. Ya, baik Mas Tobas. DPR hingga saat ini terus mengawal, Mbak Ima. Ya. Pihak keluarga sebenarnya seperti apa? Mengetahui bahwa dari vonis 12 tahun anjlok kemudian langsung dinyatakan bebas Ronald Tanu yang menghilangkan nyawa adik Anda dalam hal ini ya? Kalau keluarga kaget dengan putusan tersebut, karena awalnya kan katanya 12 tahun, tapi tiba-tiba dengar kabar bebas katanya gitu. Ya, keluarga kecewa, kesal, marah, ya tapi kita bisa apa? Keluarga cuma bisa ya berdoa, kita berusaha gitu. Lalu bagaimana dengan respon dari keluarga yang menyatakan bahwa penyebab kematian almarhumah Dini itu karena alkohol, meski dari saksi forensik itu menyatakan bahwa itu bukan penyebab kematian? Itu kan sempat disebutkan tapi dalam persidangan. Kalau menurut saya, kalau dari alkohol emang disebutkan di hasil otopsi emang ada alkohol gitu. Tapi penyebab kematiannya kan bukan alkohol. Ya, jadi keluarga tidak percaya kalau itu karena alkohol. Seperti itu. Dan juga kan yang, mohon maaf Mbak Ima, yang sedang ramai kan bagaimana adik Anda kemudian dikaitkan dengan kedekatannya dengan dunia malam dan hal-hal negatif gitu. Pihak keluarga menyikapi ini seperti apa? Kalau pihak keluarga, karena kan almarhum ya jauh dari pengawasan keluarga, almarhum kan ya sudah dewasa, walau gimana pun dia pasti bisa jaga diri kalau menurut keluarga seperti itu. Baik, tapi kan di sini memang ada satu nyawa yang hilang gitu ya. Kalau dari Mas Dimas, apa yang tadi disampaikan dari Komisi 3 DPR yang hingga saat ini menyoroti ada beberapa pointers termasuk juga akan disoroti apakah dari fakta-fakta itu sudah disampaikan oleh jaksa secara menyeluruh, kemudian juga adakah kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh hakim? Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Taufik Basari. Artinya 6 aspek itu saya cermati dan sudah saya miliki catatannya sejak awal bahkan sampai akhir dalam putusan hakim yang sudah saya pelajari tadi malam sampai dengan pagi ini ya. Jadi memang di sini kami menilai bahwasanya dari satu kata saja yang disampaikan oleh Mbak Dadi, visum et repertum ya. Visum et repertum ini adalah alat bukti yang sah yang harus dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan. Karena dasar pertimbangan hakim itu harus menganut asas objektivitas berdasarkan alat bukti yang sah. Di dalam pertimbangan hakim, dalam putusan yang saya baca, dia tidak ada alat pembanding lain, alat bukti yang sah sebagai pembanding lain dari visum et repertum ini yang menyatakan bahwasanya kematian ini berdasarkan alkohol. Karena jelas di visum et repertum meninggalnya karena kerusakan organ hati, adanya pendarahan karena kekerasan benda tumpul. Itu sudah jelas, sehingga jika dikatakan Pengadilan Negeri Surabaya ini bagaimana menjalani sebuah proses peradilan. Jadi konsep dasar dari peradilan itu adalah harus bisa memberikan
putusan hukum yang berkepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Tapi bukti-buktinya belum cukup meyakinkan hakim katanya, Mas. Ya. Tidak ada kemudian bukti foto maupun video yang menunjukkan memang betul Ronald misalnya melindas, menyakiti dan juga melakukan penganiayaan di sana. Semua sudah terjadi, semua sudah tertuang di dalam fakta persidangan termasuk di dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim itu sendiri. Anehnya, berdasarkan serangkaian alat bukti yang sah yang kemudian diingkari oleh hakim, hakim dalam pertimbangannya tidak membandingkan alat bukti yang sah ini dengan alat bukti yang sah juga. Sehingga dia membuat pertimbangannya sendiri. Lah disinilah kenapa saya bilang apa yang disampaikan Pak Alex tadi hanya menunggu, hanya menunggu adanya laporan dan tindakan dari institusi yang lebih tinggi. Itu menurut saya aneh. Karena kembali lagi, fungsi daripada peradilan itu juga ada fungsi pengawasan secara internal. Dan itu tidak berjalan dengan baik. Dan Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini sudah menodai proses hukum, proses peradilan yang ada di Indonesia. Karena tidak bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terhadap putusan. Pak Alex harus menjawab hal ini, Pak Alex. Silakan Pak Alex. Baik, kita sapa dulu Mas Toba. Selamat pagi, Mbak Ima. Pagi, Pak Jadi Alex. sebelum saya menjawab, saya sependapat dulu dengan pendapatnya yang disampaikan oleh Mas Tobas tadi. Ini komprehensif, harus dinilai komprehensif. Ini suatu proses. Jadi suatu proses ini kan ada tahapan-tahapan. Apabila di dalam tahapan ini kan tahapan pertama. Tahapan pertama ini apakah langsung menjadi kekuatan hukum yang pasti? Kan belum, karena ada upaya hukum. Nah disinilah kita dorong. Kita dorong, silakan untuk korban melalui penuntut umum melakukan upaya hukum. Untuk masyarakat, ini kan putusan sudah kita upload, sudah kita unggah, bisa dibaca. Kita sama-sama kita nilai. Disitulah apanya menjadi bahan pelajaran dan bahan evaluasi. Inilah mungkin menjadi dengan adanya perkara ini menjadi evaluasi juga bagi kita semua untuk kedepannya hukum ini lebih baik lagi. Kedua, untuk tanggapan kepada Pak Dimas tadi, memang Pak betul, memang ada internal, tapi internal terhadap suatu perkara untuk memeriksa seorang hakim itu harus dulu ada perintah, harus dulu ada delegasi. Sedangkan untuk sehari-hari ketua pengadilan itu hanya mengawasi, hanya mengontrol dan hanya misalkan untuk perkara ini hanya menyalurkan, mendistribusikan perkara untuk bersidang. Sedangkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak bisa. Seperti saya sampaikan, bukan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap internalnya khususnya kepada hakim-hakim. Demikian. Baik. Kita ke Mas Tobas untuk conclusionnya secara keseluruhan, artinya untuk kedepannya dari Komisi 3 DPR ini akan melakukan pemanggilan dan juga evaluasi terhadap hakim itu sendiri juga? Siapa saja yang akan dipanggil, Mas? Ya, jadi ada 3 jalur yang menurut saya harus bekerja ya untuk dalam proses ini. Pertama tentu pihak dari DPR, Komisi 3 kita ingin menggali informasi, membeberkan fakta-fakta yang ada, termasuk menurut saya juga dari seluruh proses sejak awal ya, dari mulai penyidikan, penuntutan sampai pada proses persidangan ya, supaya lebih jelas, jadi tidak hanya ada persoalan di putusan hakim saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jalur yang juga harus berjalan adalah kasasinya ya, pihak kejaksaan harus melakukan kasasi dan kemudian harus mampu memori kasasi yang kuat untuk bisa meyakinkan hakim agung saat memeriksa perkara ini. Yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial juga harus bekerja di dalam memeriksa apakah ada persoalan perilaku hakim yang menyalahi prosedur, yang menyalahi etika dan sebagainya. Ya, jadi semuanya menjadi puzzle-puzzle yang nanti akan tersusun secara lengkap untuk kita bisa melihat upaya kita untuk mencari keadilan. Karena tidak mungkin kemudian misalnya DPR mendorong adanya perubahan putusan, kan tidak mungkin. Itu jalurnya MA. Nah, kemudian apakah kemudian kita DPR menyatakan bahwa hakimnya melakukan kesalahan prosedur, itu juga bukan dari DPR, tapi itu dari KAI. Jadi yang mampu dilakukan oleh DPR adalah kita memfasilitasi ya bagi semua pihak ya untuk menyampaikan fakta ini agar kita bisa menilai apa yang terjadi dalam proses kasus ini. Baik, yang terakhir Mbak Ima. Ada yang disampaikan tidak, Mbak? Untuk
Ya, harapan dalam hal ini kasasi kan akan lanjut nih, DPR juga mengawal terus hal ini. Yang diinginkan keluarga sebenarnya apa, Mbak? Keinginan keluarga, hukum itu ditegakkan setegak-tegaknya. Lalu Ronald bisa diproses lagi, karena yang kita harapkan sekarang itu ya keadilan. Memang korban sudah tidak bisa kembali lagi. Tapi yang kita lihat kan sekarang anaknya. Ya, anak yang sudah ditinggal oleh korban selama 12 tahun. Ya, dia rindu sama ibunya. Dia pengen ketemu. Tapi ketika ketemu, ibunya sudah tidak ada, sudah jadi jenazah. Itu yang berat buat keluarga kita. Yang disampaikan anaknya apa, Mbak, akhir-akhir ini? Ya, anaknya waktu masih sekolah SD. Ya kan sempat video call sebelum almarhum meninggal, 2 hari sebelum almarhum meninggal. Katanya, mama pulang, katanya gitu. Desta pengen kayak teman-teman, katanya dianterin ke sekolah sama mama, katanya gitu. Ya teman-temannya punya mama gitu. Ya Desta ke sekolah diantar paling sama nenek atau sama adik-adik saya gitu. Ya dia pengen lah kayak orang lain gitu. Ya, tapi kan nggak bisa. Hal yang sama tentu ya, kita ingin mendapatkan keadilan juga ya untuk keluarga Anda yang prihatin ya, apalagi anak-anak ya, maksudnya yang menjadi korban juga. Terima kasih Mbak Ima sudah berbagi. Terima kasih Mas Dimas, terima kasih Pak Alex, terima kasih Mas Tobas juga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita sama-sama akan mengawal kasus ini ya, ke depannya langkahnya akan seperti apa. Usai jeda, pemirsa, kami juga akan terus memantau bagaimana dengan sidang dari peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal dan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan kabar dari mancanegara di mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini menerima kunjungan Menteri Pertahanan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan di Ankara, Turki. Setibanya di Istana Kepresidenan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama dengan pasukan seremonial yang membawa bendera mewakili 16 negara Turki yang didirikan sepanjang sejarah bangsa Turki. Usai penyambutan dengan upacara resmi, Presiden dari Turki Erdogan dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup di dalam istana. Sebelum bertemu dengan Erdogan, Menhan Prabowo juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Serbia. Prabowo Subianto, pemirsa, menemui Presiden Republik Serbia. Anda saksikan ini ada beberapa tangkapan layar pertemuan Prabowo dengan Aleksandar Vučić pada Senin waktu setempat. Dalam pertemuan itu, keduanya sempat berkomitmen meningkatkan hubungan persahabatan serta memperkuat kerjasama bilateral menyeluruh antara dua negara tersebut. Presiden Serbia di hadapan Prabowo sempat mengatakan bahwa Serbia ingin lebih memperkuat dialog politik, kerjasama di sektor pertahanan, ekonomi, serta bidang-bidang lain yang saling menguntungkan satu sama lain. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku tidurnya tidak nyenyak. Nah, ada apa ini? Nah, karena kemarin pemirsa saat pertama kali bermalam di kantor Presiden di Ibu Kota Negara IKN, ini Jokowi menyatakan tidurnya nggak nyenyak katanya dia. Presiden ini berkantor di Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Presiden pun saat itu menceritakan pengalamannya di kantor Presiden yang diberi nama Istana Garuda. Presiden Jokowi mengaku tidurnya tidak nyenyak karena diduga terjadi lantaran baru pertama kali nih Ayah dan belum terbiasa.
Kondisi ini langsung dijelaskan oleh PLT Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono yang mengatakan pendingin udara yang mengalami masalah teknis sehingga kurang optimal. Presiden, sejumlah menteri dan artis serta influencer diketahui meninjau progres pembangunan IKN yang masih terus berjalan. Presiden optimistis peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia bisa dirayakan di ibu kota Nusantara. Itu kalau presiden aja tidurnya nggak nyenyak gitu ya di sana ya, karena kan kerja gimana Ya, untuk ngebut nih biar harus nanti 17 fokus. Agustus sudah bisa dipakai Betul. IKN. Kami hadirkan informasi selanjutnya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi isu pemotongan anggaran makan bergizi gratis. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut menilai biaya makan bergizi gratis Rp15.000 sudah ideal dengan menu daging ayam dan susu. Gibran tak melihat ada kesalahan dalam beberapa uji coba yang sudah dilaksanakan beberapa waktu terakhir, tepatnya di wilayah Solo ya. Jadi Gibran yang belusukan ke Kelurahan Babakan, Tangerang, Banten juga sempat terbuka dengan keputusan yang akan diambil nanti. Gibran membagi-bagikan susu dan buku tulis pada anak-anak pemirsa, di mana Gibran juga memastikan bahwa uji coba makanan bergizi gratis tersebut masih akan terus berlanjut dan juga tidak termakan dengan isu pemotongan biaya makan bergizi gratis. Pemirsa, apa kabar Indonesia Baik akan jeda terlebih dahulu. Sejeda kami akan ajak Anda terus mengawal bagaimanakah keadilan bagi kematian Vina dan juga Eki, di mana untuk saat ini proses sidang PK lanjutan dari Sakat Tatal masih akan terus berlanjut dengan menghadirkan sejumlah saksi saat lagi untuk Anda. Ya, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kami akan coba ajak Anda untuk mengawal bagaimana sidang peninjauan kembali PK yang diajukan Sakat Tatal hari ini, di mana mantan terpidana kasus Vina tersebut kembali menggelar sidang PK. Debat panas juga sempat terjadi pemirsa di persidangan antara jaksa dan juga saksi yang diajukan pihak Sakat Tatal, yaitu Jogi Nainggolan. Jogi merupakan penasihat hukum dari 5 terpidana lainnya pada 2016 saat meminta keterangan terhadap saksi, di mana jaksa ini menanyakan ada beberapa pertanyaan kepada saksi Jogi Nainggolan soal kesaksian di TKP pembunuhan. Apakah saudara langsung melihat kejadian berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan anak Sakat Tatal di flyover? Nggak pernah tahu kita. Nggak pernah. Berarti Bapak selama ini mengetahui dari klien-klien Bapak. Benar? Apa tidak? Pertanyaan saya benar apa tidak? Kami nggak pernah posisinya di flyover. Jadi klien kami itu menjelaskan mereka di malam kejadian tanggal 27 Agustus ya. Baik. Itu berada di depan rumah Ibu Nining. Ya. Berada di depan rumah Bu Nining. Bu Nining. Mereka duduk-duduk kurang lebih 9-10 orang, termasuk juga Kapi, Teguh gitu kan, Pram, si Okta dan lain-lain sebagainya. Karena mereka di sana membuat gaduh, karena ibu itu mungkin mau tidur, lalu ditegur mereka bergeser. Baik. Itu aja. Apakah saudara ada di lokasi kejadian? Saya? Iya. Pertanyaannya sangat nggak nyambung nih. Enggak, ini saya bertanya karena yang mulia tidak. Pertanyaan saya iya apa tidak, Pak? Jangan gitu dong bertanya. Izin yang mulia. Izin bertanya. Majelis yang karena mulia. beliau saksi. Saya lawyer kan. Izin yang mulia. Kita tanyakan kepada yang mulia. Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi. Baik. Bahwa ia adalah lawyer dari terdakwa yang dewasa ya, Baik. dewasa, yang 5 orang. Berarti beliau tidak pernah ya Bu di sana? Ya. Jangan gitu pertanyaannya dong. Saya tidak dibatasi untuk bertanya yang mulia, kecuali yang mulia membatasi. Izin yang mulia. Bentar, saya tanyakan. Saya Baik, bertanya baik. ya. Yang mulia yang bertanya. Saya yang Siap. bertanya. Iya. Bentar, saya yang bertanya. Ya. Jadi Bapak ada tidak di lokasi, gitu aja. Kalau bilang tidak, itu kan yang dibutuhkan oleh si termohon. Karena lawyer kan? Nah, itu. Berarti tidak ada yang mulia? Tidak. Siap. Nah, itu ya. Untuk itu kami minta untuk dicatat di dalam persidangan bahwa keterangan beliau ini sebagai testimoni de auditu, Bu.
Jadi tidak pernah. Silahkan saudara bertanya, hak saudara untuk bertanya bukan untuk menyimpulkan. Sementara saya cukup, Bu. Pemirsa, Mega dan Widi yang merupakan teman korban Vina memberikan kesaksian di sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal. Widi dan Mega meyakini pada hari Vina tewas, Vina sedang menstruasi. Berhalangan. Lagi haid, Pak. Lagi haid? Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2, Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini, Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil lab screen atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Yakin, Pak, karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah, di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah, kan kalau saya orangnya risih gitu tuh, Pak. Risih, saya siram-siram. Nah, itu tuh ada juga conditioner sunslick warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci atau ini, gitulah, Pak. Nah, terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu, Pak. Ya, coba kita akan bahas hal ini. Pemirsa, sudah hadir jumlah narasumber di studio Pak Indonesia Pagi. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Arianto. Jumpa lagi, Pak Arianto. Assalamualaikum. Dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Telah bergabung sama kami ada Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Farhad. Iya, dan sesaat lagi pemirsa kuasa hukum baik ya. Dan saat lagi nanti kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Fitra Romadhani juga akan bergabung sama kami. Kita pertama ke Bang Farhad dulu. Bang Farhad, tadi kita juga sudah lihat ya, ada cuplikannya di mana kemudian Anda sempat menghadirkan beberapa saksi yang mengkonfirmasi bahwa pada saat kejadian Vina dalam kondisi menstruasi. Sebenarnya apa yang ingin Anda yakinkan kepada majelis hakim pada saat itu dengan menghadirkan sejumlah saksi selain Mega dan juga lain-lainnya? Ya, makin persidangannya memasuki pemeriksaan saksi makin terang. Seluruh saksi-saksi yang dulu tidak pernah dihadirkan dan disembunyikan itu sekarang hadir dan sangat memberi keuntungan buat pihak pengaju peninjauan kembali yaitu Saka Tatal. Nah, yang pertama kita saksikan tadi bahwa saksi Widi dan Mega menyatakan bahwa pada saat itu Vina dalam keadaan haid, ya, menstruasi. Jadi kalau kita kaitkan dengan keterangan daripada ahli visum atau otopsi, itu memang ada pendarahan aktif itu ya, patut diduga itu adalah mens, darah mens ya. Kemudian mana mungkin dalam kondisi waktu hanya 12 menit dapat ada pemerkosa 11 orang secara bergiliran dalam keadaan yang kami saksikan juga bahwa celana dalam masih utuh dan tidak ada tanda-tanda bekas pemerkosaan. Nah, di sini terungkap ini akan memperkuat novum yang kami ajukan. Baik, Bang Farhad, begini, apa yang menjadi kesaksian yang disampaikan oleh Liga Akbar, kemudian dari sepupu Saka Tatal, kemudian Mega dan juga Widi, ini artinya semua sudah pernah disampaikan sebelumnya atau memang benar-benar digali hal yang baru sesuai dengan novum? Ya, sesuai dengan novum kita gali hal-hal yang baru. Karena selama ini kan baik penyidik maupun jaksa tidak bisa
menunjukkan bukti yang kuat atas adanya pembunuhan dan pemerkosaan ini. Semua bukti yang diajukan itu adalah seluruhnya adalah pengakuan tersangka saja gitu. Jadi mereka tidak scientific crime investigation. Nah, oleh karena itu di sini sama seperti rasanya kita menggelar sidang pertama dan salah satu sidang pembandingnya adalah dikabulkannya pra peradilan. Itu suatu hal yang sangat menurut kami mempermalukan sekali karena tidak bisa mereka menunjukkan bukti selain hanya satu orang ahli saja. Oleh karena itu kita ingin mudah-mudahan Majelis Hakim Agung nanti dapat menganulir kembali keputusan rehabilitasi. Itu artinya sangat total dan mudah-mudahan 7 orang terpidana nanti bisa dibebaskan. Baik. Termasuk juga yang ramai dari persidangan kemarin adalah deru air mata yang kemudian juga kita lihat bersama di tengah persidangan, termasuk juga Bang Farhan di sana juga sempat cukup emosional. Yang menyampaikan bagaimanakah perlakuan dari pihak kepolisian pada saat mereka berada di penjara pada saat itu. Ini klaim dari mereka, Pak Arianto. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya kemarin itu dari pihak kuasa hukum mencoba ya menyampaikan novum-novum baru dalam rangka untuk mengkonter bahwa yang dulu itu tidak pernah ada terjadi tindak pidana yang dituduhkan itu. Seperti pemerkosaan, kemudian pembunuhan. Karena semua kan diarahkan bahwa itu kecelakaan. Kalau itu nanti diiyakan oleh Hakim Agung bahwa itu kecelakaan, berarti kan tidak ada pelaku pembunuhnya kan. Nah, itulah strategi yang ditempuh oleh para kuasa hukum ini untuk membebaskan semua tersangka yang dulu itu terpidana. Itu yang diajukan oleh. Nah, kalau mengenai novum itu debatable ya. Novum itu mestinya kan suatu keadaan yang baru gitu ya, yang kalau sepengetahuan saya novum itu adalah suatu keadaan yang pada saat itu sudah ada, tetapi tidak muncul di persidangan, sehingga apabila itu ada dan dimuncul di persidangan, maka keputusannya mungkin akan berbeda dengan keputusan yang diambil itu. Kira-kira novum itu. Maka ini nanti tergantung daripada apakah itu dinilai sebagai novum baru itu oleh Pak Hakim Agung nanti untuk menentukan itu. Kalau jaksa ya pasti menolak kan. Enggak, itu dulu pernah diomongkan, berarti bukan novum baru kan, itu bukan novum baru. Tapi ini kan dari kuasa hukum kan memaksakan ini novum baru. Bahkan ada saksi-saksi yang lain seperti tadi dalam kondisi sedang menstruasi dan sebagainya. Itu kan hanya untuk menolak, nggak mungkin itu orang itu diperkosa orang dalam waktu sekian menit, sekian orang gitu, kemudian hasil daripada ekshumasi itu bahwa ini darah segar ini atau darah bukan, itu nanti karena kan sudah tidak bisa dibuktikan lagi. Bagaimana kemudian hakim kemudian mempercayai klaim-klaim ini, Pak? Tinggal Pak Hakim nanti, biar saya tidak ingin mengomentari ya, nanti sangkanya saya ingin memberatkan sana. Tapi Pak Arianto, bagaimana pihak kepolisian melihat kemarin yang disampaikan oleh para saksi yang dikatakan oleh kuasa hukum merupakan suatu kebaruan yang belum pernah disampaikan. Salah satunya juga menyatakan bahwa Rudiana sempat mengajak mereka untuk diatur begitu skenarionya. Kalau pengakuan kemarin itu benar ya, segitu mereka diarahkan dan sebagainya, itu kayaknya kok waduh, kelihatannya parah sekali ya tugas polisi waktu itu ya. Tapi itu saya kira itu cermin lah untuk mengingatkan kita bahwa kemungkinan ada ya. Kalau itu memang ada ya untuk perbaikan polisi masa depan. Tapi apabila bisa dibantah gitu kan, itu memang lebih bagus ya Rudiana ya membantah lah gitu. Tapi kemarin kan sudah katanya sudah bagus. Ya supaya berimbang lah yang di lapangan itu apa. Nah nanti perkara benar apa tidaknya itu ya, biar ini gunanya kan pada Pak Hakim yang ada di Mahkamah Agung itu aja yang nanti akan menilai gitu. Tapi kan kemudian tidak hanya kemudian Rudiana harus bersuara saja di media sosial dalam konferensi pers, harus hadir juga kan Pak di tengah persidangan kan untuk menjadi pertimbangan. Tapi kalau katanya ya dari itu, kalau seperti kayak gini kan yang ini antara pemohon dengan termohon itu kan antara kuasa hukum dengan hakim dan jaksa itu.
Kalau dari pihak yang termohon tidak ada kewajiban untuk menghadirkan itu. Oke, baik. Kita tanyakan juga kepada Bang Farhat untuk hari ini. Saksi akan dihadirkan, diantaranya juga dari pihak kepolisian ya. Nanti juga kami akan tanyakan kepada Bang Farhat. Usai jeda kami akan mengulas untuk saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang PK hari ini. Usai jeda kami segera kembali. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, mohon izin Bang. Ya, silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Ya, hari ini sidang akan kembali dilanjutkan. Kita akan mendalami siapa saja yang akan dihadirkan dalam sidang pada hari ini. Bang Farhat, siapa saksi ahli yang akan dihadirkan? Kemudian kalau dari beberapa orang yang pernah menjabat di kepolisian, artinya tupoksinya akan membahas mengenai apa dalam kesaksiannya? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya mau meluruskan dulu ya. Kalau ada polisi atau mantan polisi yang berbicara atau menilai, ya wajar-wajar aja karena mereka memang memiliki keahlian, ahli kok. Nah, sedangkan orang-orang yang hadir juga semua membuat opini-opini juga, makanya kita bilang hadir ke pengadilan. Termasuk Pak Arianto kalau memang mau kami hadirkan ke pengadilan juga untuk misalnya membela kepolisian, dengan nyata juga nggak ada masalah. Tapi yang perlu jadi catatan hal ini, jangan kalian berpikir bahwa Farhat Abbas ingin membelokkan kasus pembunuhan pemerkosaan menjadi kasus kecelakaan. Karena dari awalnya dalam berkas ada olah TKP yang awalnya laporan polisi tentang kecelakaan itu sudah ada. Gitu. Tinggal hanya meyakinkan kepada hakim. Ini kenapa dibelokkan? Kenapa Rudi begini caranya tanpa ada perintah penyelidikan? Tidak ada perintah penangkapan, main tangkap orang dengan bahasa mengamankan. Ya. Kemudian saksinya udah mencabut, saksi-saksi Liga Akbar maupun saksi Dede udah mencabut gitu. Bukan hakim Pengadilan Negeri Bandung mencari popularitas. Saya berani nantang Pak Arianto. Pak Arianto mau berani nggak menunjukkan dua alat bukti membuat Bapak itu yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Bapak sebutkan aja. Harusnya Bapak tegur nih. Saya sekarang membela Polri. Pak Polri, saya akan membela Polri. Baik, Bang Farhat, ya. ini Pak Saya Arianto salut harus dengan menjawab Pak terlebih dahulu. Kapolri karena Pak Kapolri tidak mengirim pengacara polisi untuk membela. Sebentar, sedikit nanti dilanjutkan. Saya mau Pak Kapolri tidak menyiapkan pengacara kepada Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara selebritis, ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ya, seperti Presiden Republik Indonesia juga mempromosikan IKN dengan menggunakan juga sampai di sana dulu Bang Farhat. Kami potong. Mohon maaf Bang Farhat. Sampai di sana dulu Bang. Ya, silakan Pak Arianto. Ya, mau ngomong apa-apa silahkan lah. Bagi saya ini, saya hanya ingin meluruskan apa yang saya tahu dan kemudian saya sampaikan pada masyarakat. Itu tugas saya, ya, dan itu bukan tugas dari polisi untuk kepada saya. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya dari sebagai polisi. Kalau melihat kasus kayak seperti ini kira-kira apa yang sebetulnya yang terjadi. Jangan hanya percaya pada media-media yang asal ngomong saja itu, ya. Menurut saya gitu, ya, karena banyak pakar-pakar yang ngomong itu hanya mendapatkan informasi sepotong kemudian jadikan ini tadi. Seperti tadi Pak Farhat
Ya lucu juga ya nantang saya misalkan nyari tunjukkan suatu alat bukti. Saya nggak bisa nunjukkan, wong saya nggak ikut dalam persidangan ini kok. Tetapi saya yakin itu sudah dibuktikan di dalam persidangan yang lamanya mulai dari 2016 sampai 2017 itu. Dan itu sudah pasti ada di sana. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap ya, tetapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan bahwa ini adalah kasus sebagai suatu pembunuhan. Sebagai contoh saja gini ya. Hakim kan memutusnya kan bukan hanya keterangan saksi doang. Ini orang meninggal. Meninggalnya kena apa? Dia percaya pada otopsi, ekshumasi. Berarti ini, ini kecelakaan memang pasti karena kematian yang tidak hanya karena kecelakaan lalu lintas. Karena kalau dibandingkan dengan luka-luka di kendaraan dan sebagainya itu kan nggak masuk akal gitu. Sehingga itulah yang diambil keputusan. Jadi kalau masalah seperti contoh juga ada sayembara tunjukkan ini bukti-bukti ya. Kemarin contoh saja itu ya di dalam pra-peradilan itu polisi sudah membuktikan bahwa Peggy itu adalah Peggy Peron misalnya ya, yaitu buktinya adalah keterangan si Sudirman dengan ijazah-ijazah yang ada, itu aja kan dibantah. Jadi gitulah apa yang disampaikan kemarin itu kalau di dalam pembelaan itu ya, itu saya senang karena apa, yang dulu katanya tidak pernah muncul di peradilan sekarang muncul sehingga ini mungkin nanti dipertimbangkan oleh hakim Agung. Itu yang saya harapkan supaya nanti memang apa yang diputuskan oleh Hakim Agung itu sudah betul-betul adil gitu, sudah mempertimbangkan yang dulu katanya disembunyikan datanya dan sekarang dimunculkan kan gitu kan. Nah, makanya saya kalau bagi pandangan saya ini mudah-mudahan aja apa yang disampaikan nanti entah oleh Pak Susno atau Pak ini bisa mempertajam pengetahuan hakim itu yang terjadi itu sebenarnya seperti apa sehingga beliau nanti dalam memutuskan itu sudah berkeadilan gitu ya. Ya perkara itu nanti diterima apa tidak, yaitu terpulang pada hakim Mahkamah Agung yang akan memutus. Bang Farhad, itu tadi sudah didengarkan apa tadi menjadi jawaban dari Pak Arianto. Tapi kita menelisik lebih jauh mengenai saksi ahli yang akan dihadirkan hari ini, Bang. Dari sosok yang pernah menjabat di kepolisian, apa yang ingin Anda gali? Pertama hari ini kita menghadirkan Pak Susno Duaji. Beliau adalah mantan Kabar Reskrim. Mereka memiliki keahlian dan pengalaman di bidang reserse. Bagaimana penanganan? Intinya moralitas legal tidak hanya kita menggali tentang legal justice maupun social justice, tapi moral justice. Nah, bagaimana peran daripada kepolisian ya yang mungkin saat ini agak tertutup kepolisian. Makanya kita minta terang-terangan aja, karena kita tidak menyerang institusi kepolisian, tapi kita hanya gergetan gitu. Kenapa Rudiana yang jelas nyata seperti ini tidak diberi tindakan? Tapi kita sangat hormat ya, karena Polri tidak memberi bantuan hukum kepada Rudiana dan malah menggunakan pengacara-pengacara media sosial dan pengacara-pengacara heboh untuk membuat atau mengirim opini. Makanya saya katakan tadi bahwa masalah kecelakaan itu sudah ada tim Polri. Bayangkan. Saya kembali yang hadir adalah Pak Susno Duaji. Diruntut dulu Bang, siapa saja Bang? Pak Susno Duaji, di mana beliau adalah mantan Kabar Reskrim dan saat ini sudah berada di Cirebon dan mungkin akan menjadi saksi yang pertama atau kedua pada hari ini. Kedua, akan hadir pula Pak Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, anggota DPR RI dan calon gubernur Jawa Barat yang fokus untuk membantu mereka ini. Kemudian hadir juga ahli pidana Pak Yongki Fernando, ahli pidana Azmi, kemudian ahli forensik ya yang akan menilai hasil daripada perbandingan Rumah Sakit Gunung Jati dan Rumah Sakit Polri ke Indramayu, di mana kita akan mempertajam tentang temuan sperma dalam waktu 13 hari itu masih memungkinkan atau tidak. Karena kami akan membuktikan bahwa penyidikan ini sangat minim bukti dan sangat asal-asalan dan hanya mengejar pengakuan tersangka. Makanya siapa aja yang berani menantang saya mengatakan bahwa memiliki HP, memiliki bukti rekaman CCTV, sidik jari, itu nggak ada yang berani. Makanya saya katakan hakim pengadilan negeri besar peluangnya Bang ya. Usai jeda saat lagi apakah Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda pemirsa. Ya.
Pak Arianto, Bang Farhat, kita coba akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu bagaimanakah persiapan sidang lanjutan PK Sakatatal hari ini. Sudah ada rekan kami Herinda Febiola langsung dari sana. Herinda. Ya, selamat pagi Sira dan juga pemirsa. Memang benar pada hari ini sidang lanjutan PK Sakatatal masih akan terus berlangsung dan direncanakan akan dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan juga beberapa nama ahli yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum Sakatatal. Di antara nama-nama itu ada Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri periode tahun 2008 hingga 2009. Lalu ada Ugro Seno, mantan Wakapolri di periode tahun 2013 dan 2014 terkait keberangkatan para ahli. Di sini tempat saya mengabarkan yaitu di Hotel Prima, tidak jauh dari Pengadilan Negeri Cirebon. Kabarnya di sini akan menjadi titik kumpul keberangkatan dari beberapa ahli dan juga kuasa hukum yang akan berangkat bersama-sama nantinya ke Pengadilan Negeri Cirebon. Dari nama-nama tersebut yang dipastikan bisa hadir menurut keterangan kuasa hukum Sakatatal, yaitu ada Yongki Fernando, Asmi Syaputra, Reza Indagri, dan Susno Duaji. Dan di tempat saya mengabarkan ini masih belum nampak adanya kedatangan dari ahli dan juga kuasa hukum yang akan bersama-sama berangkat ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kabarnya nanti di sini Yongki Fernando dan Asmi Syaputra yang merupakan ahli pidana hukum sudah berada di sini sejak malam tadi. Sedangkan Susno Duaji baru akan berangkat pagi hari ini dan kabarnya juga akan ke Hotel Prima terlebih dahulu. Sedangkan Ugro Seno dan Reza Indagri berangkat dari Jakarta menuju langsung ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sementara demikian dari Cirebon saya kembalikan ke studio. Baik, Herinda Febiola, informasi langsung dari Cirebon. Kita ke Pak Arianto menanggapi hadirnya saksi dari sosok yang pernah menjabat di kepolisian, Pak Ugro Seno dan juga Susno Duaji. Peluangnya seberapa besar, Pak? Ya. Kalau peluang untuk menggulkan PK itu, saya tidak memberikan pendapat dari angan-angan, tapi saya lihat dari faktor. Okay. Makin banyak saksi yang disampaikan, novum baru yang diajukan, itu peluangnya makin besar. Cuman yang menentukan peluang besar juga kualitas. Apabila saksi yang banyak novum baru itu diajukan semua itu banyak tetapi tidak berkualitas, ya itu mengurangi peluang berarti. Dan terakhir yang menentukan peluang besar apa tidak itu adalah hakim nanti. Hakim di dalam menilai dari novum yang masuk itu apakah dia itu masuk dalam suatu novum yang kira-kira bermakna untuk mempengaruhi putusan yang dulu apa tidak. Nah, ini tergantung dari Pak Hakim nanti. Ahli pidana, sejumlah ahli pidana dihadirkan hari ini termasuk juga bahkan. Ya, itu kan kalau Pak Susno Duaji. Kalau saksi ahli itu kan merupakan alat bukti ya, salah satu alat bukti juga namanya itu. Kalau itu dianggap sebagai suatu alat bukti yang dulu tidak pernah hadir di dalam persidangan yang dulu, kalau itu dinilai begitu ya itu menambah peluang untuk bisa diterimanya PK ini kan. Artinya kalau dalam kesaksian menurut Pak Arianto relevansinya di mana? Karena mengetahui mengenai bagaimana penyidikan itu. Saya belum sampai pada kesaksiannya ya, karena kita belum betul, tapi paling dari tidak yang diajukan aja saksi Pak Susno misalnya. Saya juga nggak ngerti apakah dia termasuk saksi fakta atau saksi ahli. Kalau fakta kan jelas beliau kan tidak terlibat ya dalam. Kalau ahli dalam bidang apa? Kalau dalam penyidikan. Nah, kalau itu dianggap itu sebagai ahli penyidikan dan oleh Pak Hakim diterima, tinggal nanti kualitas daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Pak Susno itu kira-kira nanti efeknya besar nggak dengan pembuktian kasus yang tahun 2016 itu yang dianggap itu nggak ada buktinya kok kemudian diputus. Nah, mungkin disitulah nilai daripada Pak Susno, Pak Ugro Seno itu untuk menentukan betul-betul efeknya besar nggak dengan untuk mengkoreksi putusan pengadilan yang dulu itu. Kira-kira itulah kalau pandangan saya. Bang Farhat, seberapa yakin Anda kemudian saksi-saksi yang dihadirkan hari ini kemudian bisa bahasanya Bang Pak Arianto tadi menggolkan lah ya PK Sakatatal hari ini. Kan mereka tidak pernah terlibat ya Pak dalam penyidikan 2016 waktu itu. Ya sebenarnya gampang kok. Dengan kemenangan PG di pra-peradilan itu kita sudah menyatakan bahwa memang dalam perkara ini hanya mengutamakan atau mengejar pengakuan tersangka. Tidak ada satupun alat bukti yang bisa meyakinkan, yang sesuai dengan scientific crime investigation itu tidak ada. Seandainya memang Polri ada, bisa membuka CCTV dan telepon-telepon yang menggambarkan bahwa itu adalah pembunuhan berencana dan sudah terencana sejak 17 Agustus ya. Itu sangat mudah sekali gitu.
Dan saya yakin kalau itu ada dan memang bukti ini mereka ada kaitan dengan ini, pasti saya nggak akan mengajukan PK. Nah, oleh karena itu tetap berpikir positif dan melihat keadaan bahwa kondisi saat ini memang Rudiana itu tidak didampingi oleh dari Polri. Bahkan dia pakai baju biasa aja kok. Kemarin aja ngaku harus ikut prosedur, tapi sekarang udah mulai nampak gitu. Dan saya juga berkawan baik dengan Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, semua. Dan mereka orangnya santai-santai aja. Dan mereka menganggap ya kalau memang kesalahan ya tinggal diperbaiki. Justru Pak Hat terus berjuang dan mereka memberi dukungan kepada kita terus. Dan kita juga tidak menjelek-jelekan kepolisian karena ini peran jaksa. Justru saya kaget, jaksa kok nggak berubah gitu. Bang Farhad. Udah mulai ganti baju yang bagara, coba serius dan apa hasil aksinya? Tidak, mereka tetap yakin pada bukti itu. Oleh karena itu, dalam persidangan juga Bang Farhad, kita akan sama-sama menunggu ya. Kita akan sama-sama melihat jalannya sidang yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Terima kasih Bang Farhad sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bang Farhad. Terima kasih juga Pak Arianto sudah bergabung bersama kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira dan saya Maya Aska. Kita berdua pamit pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Bye-bye.